Oke, teman-teman. Kali ini kita melintasi cerita lagi. Saat bertemu, aku langsung jujur pada dia. Sistem minta aku dekati kamu, tolong kerja sama. Kemudian, aku ditangkap saat masuk malam. Dia marah besar. Ini juga permintaan sistem. Aku mengangguk dengan tenang. Sistem ini canggih. Jangan salahkan aku atas semua ini. Ini sistem serius. Aku sudah melintasi. Bahkan masuk ke novel manis. Juga terikat dengan sistem cerewet. Suara dingin sistem terdengar. Deteksi pemain sudah masuk cerita. Tugasmu adalah dekati wanita, Liu Ruyan. Aku tanya, bisa tidak dekati? Sistem bilang, dekati atau mati. Aku mengangguk puas. Sistem kira dia yang terikat padaku. Padahal aku yang memilih dia dulu. Saat ini, Liu Ruyan sedang mewawancarai pengurus. Liu Ruyan sangat waspada. Bukan orang yang dia pilih sendiri. Tidak bisa masuk villa, karena sifat Liu Ruyan yang tidak menentu. 3 pengurus sudah pergi. Tak lama aku dengar dia memanggil namaku. Selanjutnya ke Qiang. Aku baru masuk villa. Pintu villa ditutup keras. Dalam cahaya redup, wanita di kursi roda perlahan berbalik, menunjukkan wajahnya yang cantik dan dingin. Suaranya serak dan dalam. Itu adalah He Qiang. Aku hanya mengangguk sedikit. Tanpa berkedip, aku menatapnya. Liu Ruyan tertawa pelan, suaranya seolah memikat. Seks. Tentang 3 pengurus yang lari dariku. Apa pendapatmu? Aku lama tidak berbicara. Sistem mengira aku terkejut. Segera mengingatkanku. Cepat balas dia. Aku membuka mulut, tapi belum bicara. 1 tetes. Setetes cairan bening jatuh dari bibirku. Liu Ruyan melihat sesuatu berkilau di sudut bibirku. Dia menatap dengan bingung. Aku cepat-cepat menghapus air liurku, bersemangat mendiskusikan si ahli berambut putih. Kulit putih, cantik, dan tinggi. SP akan meledak, bocah. Atau kamu yang memilih target strategi. Sistem penyelamatku melintas di pikiranku. Ratusan ide muncul sekejap. Pikiran yang membingungkan. Hei, kamu baik-baik saja? Entah kenapa dia tiba-tiba khawatir pada tokoh wanita. Aku tidak peduli dengan pikirannya. Tapi menjawab pertanyaan Liu Ruyan, tidak masalah. Aku akan jadi pengurus keempatmu. Tentu saja, yang terakhir juga. Sepertinya Tuan He sangat percaya diri. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Jadi, Tuan He, bisa jelaskan alasan melamar posisi ini? Hehehe, tentu saja untuk mencari pasangan. Tapi, apakah itu boleh dikatakan? Hehehe, aku memaksa menahan ucapan aneh yang hampir keluar. Merenung, ini tidak baik. Gimana kalau istri cantikku ketakutan? Jadi, aku berpura-pura bingung. Kepada Liu Ruyan, sebenarnya, beberapa hari lalu aku terpaksa terikat sistem. Sistem sialan ini yang mendekatkanku padamu. Tiba-tiba sistem jadi gila. Host, kamu gila. Apa ini bisa langsung diucapkan? Sistem terkejut dengan kata-kataku. Berteriak dalam pikiranku. Aku sama sekali tidak khawatir. Aku berpura-pura gelisah, memegang tangan. Terlihat bingung dan canggung. Nona Liu, sistem ini mengancamku. Jika tidak menurut, aku akan mati. Jadi tolong kerja sama denganku. Ternyata Liu Ruyan tertarik padaku. Dia tersenyum sakit dan bertanya, untuk melamar sebagai pelayanku. Apakah itu permintaannya yang pertama? Aku menundukkan kepala. Takut senyumku yang cerah menyilaukan matanya. Ya, iblis luar. Sangat menarik. Liu Ruyan bergumam. Tapi kenapa dia mengincarku? Segera kembali ke sikap dingin. Mengumumkan bahwa itu baik. Selamat, He Qiang, kamu diterima jadi pengurus. Aku berpura-pura terkejut. Suara sistem terdengar di pikiranku. Strategi untuk mengurus rumah. Kau memang punya bakat. Aku merendah, terima kasih. Malam itu, Liu Ruyan memanggilku ke ruang kerjanya. Dia menatapku dengan makna mendalam. Kau tahu kan, kamu melamar jadi pengurus pribadi. Aku mengangguk cepat. Ada hal baik seperti ini. Liu Ruyan menyerahkan cangkir teh padaku. Dengan nada datar dia membantuku menuangkan teh. Aku membawa cangkir teh berlari turun. Baru sadar dia tidak bilang suhu. Ya sudah, aku coba dengan mulutku. Aku menuang segelas air hangat dan meminumnya. Rasanya suhu ini pas. Lalu aku menuang segelas lagi. Sistem bilang, ini tidak baik. Aku tampak polos. Ada apa? Dia jelas sangat perhatian. Setelah naik, aku serahkan cangkir teh ke Liu Ruyan. Dia mencicipi, mengernyit dan bilang kurang panas. Aku tuang ulang, berkedip, tidak berkata apa-apa. Aku tuang lagi.
Liu Ruyan minum sedikit, tapi dia ulangi lagi. Aku tiba-tiba mengerti. Tahu dia sakit jiwa, sengaja menyiksaku. Tapi dia tidak tahu aku juga sakit jiwa. Aku bukan pengurus. Aku datang sebagai penyimpang. Aku lihat bibirnya yang merah setelah minum. Diam-diam menelan air liur. Liu Ruyan aneh melihatku. Kenapa kamu belum pergi? Aku memegang cangkir teh. Pertama berpura-pura berjuang, daripada cemas. Nona, aku belum selesai bicara. Aku mendekatkan bibirku ke tempat Liu Ruyan minum tadi. Menghirup udara segar. Aku meneguk air panas itu. Liu Ruyan melotot tidak percaya. Menatapku dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Aku panik meletakkan cangkir di meja. Mundur satu langkah. Terlihat sangat gelisah. Sistem mengeluarkan tugas pagi ini. Dia memintaku mencium Anda lewat cangkir. Aku tidak mau. Tapi dia tiba-tiba mengendalikan tubuhku. Sistem mengurangi 6, Liu Ruyan menyipitkan mata. Sistem ini sangat hebat. Aku mengangguk. Suara penuh tangis. Jadi kumohon. Tolong jangan pecat aku. Aku sangat membutuhkannya. Liu Ruyan matanya berkilau. Senyuman yang cepat hilang. Dia menatapku dengan mata indahnya. Lebih baik daripada Mister. Hei, saya tidak akan marah karena hal kecil ini. Apalagi orang ini adalah kamu. Aduh, ini serius atau tidak? Lalu bagaimana dengan 3 pengurusmu sebelumnya? Saya bergumam dalam hati. Tapi di wajahku ada senyum bangga. Dia kabur dengan cepat. Sebelum pergi, dia bilang selamat malam pada VN N. Sistem bilang selamat. Host mendeteksi tokoh utama wanita. Saat menyerang keluarga, saya mengusap dagu. Menganalisis bahwa VN menolak cinta. Karena alasan keluarga, terutama cinta yang polos. Dia sengaja bilang itu padaku. Apa maksudnya? Dalam beberapa detik, aku mengerti. Dia pasti ingin aku jatuh cinta padanya, lalu menghancurkan hatiku. Lagi pula, aku lihat alur cerita. Liu Ruyan orang yang suka merusak. Aku tertawa. Banyak yang dia sembunyikan. Sayangnya, dia tidak tahu. Aku hanya tertarik pada fisiknya. Kata-kata penghiburan sistem di bibir. Karena dia bingung mau menghibur siapa. 2 orang, 1 putih hitam, 1 putih kuning. Hanya dia yang benar-benar putih bersih. Hari kedua belum terang. Aku dipanggil Liu Ruyan. Dia mendorongku ke ruang ganti. Memintaku pergi ke kantor sebentar. Pengurus He membantuku memilih pakaian. Melihat ruang ganti yang besar. Aku bingung. Sembarangan memilih 2 potong dan memberikannya. Liu Ruyan mengucapkan 2 kata dingin. Baik, aku melotot. Kali ini aku sangat serius memilih untuknya. Liu Ruyan masih menggelengkan kepala. Dengan wajah jijik, wanita ini memang banyak. Akhirnya saat aku marah, hampir mencapai puncaknya. Liu Ruyan akhirnya menerima baju yang aku kasih. Beberapa menit berikutnya kami saling tatap. Liu Ruyan mengangkat alis lihat aku. Hei butler belum pergi. Apa dia mau bantu aku ganti baju? Dia menekankan kata ganti baju itu. Seketika pikiranku jadi jernih. Dengan malu, Nona tidak perlu sungkan. Ini yang seharusnya aku lakukan. Cewek ini juga main opera, pakai gaya itu. Bikin orang jadi malu. Namun Liu Ruyan justru cemberut. Dia menunjuk pintu, suruh aku keluar. Saya tidak bisa hanya keluar. Dalam hati saya mengumpat pagi-pagi. Dia sudah bilang tidak perlu bantu ganti baju. Saya tidak akan terlalu serius. Sistem mendengar saya marah-marah. Mau bicara, tapi tidak bisa, punya etika. Dia tidak mau kamu mengawasi dia. Bukankah itu normal? Saya jadi serakah. Tertawa dengan nakal. Dia kurang ajar, bisa dimengerti. Lagi pula, wanita kelas atas harusnya cocok dengan saya. Tidak lama kemudian, aku mendengar Liu Ruyan memanggilku. Jadi aku masuk perlahan. Jari Liu Ruyan yang panjang sedang menarik aksesori rambut, melihatku. Dia melemparkan aksesori padaku. Tersenyum santai, Hei butler membantuku. Aku memegang aksesori. Melihatnya bingung. Dalam pikiranku, sistem memanggil, sial. Liu Ruyan ini kenapa begitu? Sistem juga marah untukku. Dia berani menghina kamu. Aku sudah tidak tahan. Ini bukan urusan seorang pelayan. Aku menjilat bibirku. Seluruh tubuhku bergetar. Karena kegembiraan. Bagaimana dia berani membiarkanku dekat, membiarkanku melakukan apa saja. Aku takut kendaliku yang bangga, tak berdaya di depan kecantikan.
Kancing berceceran di lantai. Liu Ruyan tampak bingung. Dia ingat merek ini kualitasnya bagus. Saya tidak boleh terbongkar. Saya adalah pelaut kuat dari luar angkasa. Jadi langsung teriak, Nona. Sistem tadi malah mendorong saya untuk menciummu. Tapi, bagaimana saya bisa memperlakukan Nona yang mulia seperti itu? Jadi saya berjuang mati-matian, melawan. Tapi dia marah dan mengendalikan tanganku. Membuka bajumu, mendengar kata-kataku. Liu Ruyan tidak percaya padanya. Memegang bajunya dan menggigit bibir. Merasa tidak nyaman dan berkata sudah tahu. Kau keluar dulu. Saya menutup mata dengan kedua tangan. Mundur. Sambil berusaha membiarkan celah jari mengalir. Dengan marah mengutuk sistem brengsek. Suatu saat aku akan mengusirmu dari pikiranku. Sistem juga marah. Berdebat denganku di pikiranku selama 2 bulan. Belum pernah melihat pemilik yang seberani ini. Dengan cara bertindak seperti ini. Aneh jika dia bisa kamu taklukkan. Begitu selesai berbicara, suara otomatis sistem terdengar. Mendeteksi tingkat ketertarikan Liu Ruyan. Apa kamu belum pernah dengar? Aku mengucapkan dengan jelas. Sistem mencatat kalimat itu. Melihatku dengan penuh kekaguman. Belum pernah. Aku mengangguk, itu benar. Karena itu aku yang buat. Pergi sana, sistem marah. Liu Ruyan merapikan bajunya, memintaku ikut ke kantor. Tentu saja aku tak bisa menolak. Siapa sangka dia membiarkanku berdiri di lobi. Dia sendiri naik lift. Katanya ini rahasia perusahaan. Aku bosan di lobi. Jadi aku berniat ke taman kecil. Baru keluar, mulutku ditutup. Orang itu menarikku ke ruangan gelap. Di siang bolong bisa terjadi ini. Siapa yang mengizinkanku? Jadi, aku cepat-cepat menjilati tangan penculik. Ternyata penculik langsung melepaskan tangannya dan menyerangku secara mental. Sial, gila. Aku berbalik dan dia terdiam. Dia melepas kacamata hitam, menunjukkan wajah marah. Mataku langsung bersinar. Penculik mundur selangkah. Aku melihat dia. Ternyata merinding. Ini tidak adil. Aku belum berbuat apa-apa. Penculik mengeluarkan tisu basah untuk mengelap tangan, sambil mulai memperkenalkan diri. Namaku Cao Sukun, tunangan Liu Ruyan. Ternyata dia tokoh jahat di novel. Dia tidak akan memukul saya, lalu menyuruh saya menjauh dari Liu Ruyan. Saya berpikir macam-macam, sambil menatapnya penuh harap. Tangan Cao Sukun hampir mengenai wajah saya. Sistem tiba-tiba berteriak, bersikaplah rasional. Jangan buat saya jadi orang jahat ini. Su Jushuang berkata. Tangan Cao Sukun turun, tapi dia tidak melakukan kekerasan. Dia hanya menyisir rambut saya lembut. Saya kecewa melihatnya. Cao Sukun tertawa pelan. Gine negrem aneh trong tiero dengeh. BNL Kuenjia MICA Liu NHYN. TILNHL negrem pisau. Bro, BNTH TTHV. Cao HCKNCI. Kane negrem CNHYN BNL negrem UTN. AVBTTH CA Liu NHYN. CH. HNHNHYLCUCAT. Sau. Cao HCKNNHTTHN VOT TRIT. Ginenegram NHNHNenegram Kuenjia. Chow GN 5 Trio. TILPTCPHN KI. Kuan Hai N. Sifat jahatnya mulai terlihat. Apakah dia ingin saya pergi dari Liu Ruyan? Biar badai datang. Jangan hanya karena saya tampan. Hubungi saya. Cao Sukun terus memberi 5 juta. Untuk menggoda Liu Ruyan. Sebaiknya dia bisa melawan dunia karena kamu. Saya terdiam. Cao Sukun melihat saya diam. Mengeluarkan kartu hitam lagi dan menyelipkannya ke saku kanan saya. Menegaskan ini hanya uang muka. Bos yang dermawan. Untungnya saku bajuku cukup banyak hari ini. Melihat dia berbalik untuk pergi. Aku menahannya dan bertanya. Cao Sukun tersenyum tipis. Aku tidak ingin melanjutkan pertunangan ini. Tapi juga tidak ingin membatalkannya. Aku mengangguk, oh baik. Cao Sukun tertawa karena aku berbalik pergi tanpa meninggalkan jejak. Suara sistem bingung, Tuan. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Aku terlihat misterius. Kamu tidak tahu, di kampung kami ada pepatah klasik. Pepatah apa? Sistem rajin siap buat catatan elektronik. Aku terlihat sangat serius abadi. Sistem kembali tekan 6. Dia bertanya, apakah kamu tahu sistem kami? Pepatah kuno. Aku dengan bangga jawab, tentu saja tahu. Sistem terkejut, ini bohong. Jadi, katakan apa itu? Aku jawab, bahasa ibuku 6 bahasa. Sistem ketiga kali tekan 6. Dia tidak terima, jadi kamu benar. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku dan Liu Ruyan.
Lewat sebulan tanpa masalah. Selama sebulan ini aku bekerja keras. Setiap hari menikmati bunga, pemandangan, dan wanita cantik. Ajaibnya, Liu Ruyan juga semakin suka padaku. Menurut kata sistem, orang sepertiku, bahkan anjing yang lewat pun menatapku. Tidak heran jika wanita utama tertarik padaku. Suatu hari, aku sedang di kamar bosan main ponsel. Tiba-tiba dari atas terdengar suara gaduh. Ingat Liu Ruyan masih di kursi roda. Aku khawatir dia jatuh. Segera aku letakkan ponsel dan berlari ke atas. Meskipun pintu tertutup, aku tidak peduli. Aku dorong pintu dan tidak sadar itu kamar mandi. Lalu aku bertemu tatapan gadis itu. Itu tidak penting. Yang penting dia baru buka baju mau ke toilet. Yang jatuh bukan dia, tapi sabun di lantai. Tapi aku sudah di sini. Setelah sejenak, aku berkata, Liu Ruyan, kau baik-baik saja? Perlu bantu berdiri. Sistem bertanya, bantu berdiri itu maksudnya apa? Kamu tahu sendiri. Melihatku, Lier Yen segera mengancing. Pakaian yang baru dibuka, dia merah telinganya, mengambil botol kosong, melempar ke dinding sebelahku. Berteriak, lihat apa? Cepat pergi. Aku mengambil botol itu, sambil berkata, ayo pergi, ayo pergi. Aku langsung pergi. Jangan lupa tutup pintu kamar mandi. Tidak tahu apakah Lier Yen masih merasakannya. Sungguh menyedihkan. Tak lama setelah aku kembali ke kamar, pintu tiba-tiba dibuka. Liu Ruyan membawa segelas air di pintu. Suaranya dingin, kesang. Apa aku terlalu memanjakanmu belakangan ini, sampai kau lupa siapa dirimu? Aku tidak berani bicara. Liu Ruyan menatapku. Tatapannya tajam. Kau harus panggil aku apa? Aku secara insting ingin bilang cantik, tapi aku jadi ragu. Suaraku semakin kecil. Liu Ruyan minum seteguk air. Di pikiranku masih terbayang, apakah dia sudah ke toilet? Pikiranku melayang, harus panggil dia apa? Apa yang harus kukatakan? Oh, aku mengerti. Sangat aneh. Menghadapi tatapan dingin Liu Ruyan, aku tersenyum. Dengan suara keras, aku sapa tuan. Mendengar itu, Liu Ruyan langsung terkejut. Air yang baru diminum hampir tersembur. Dia mengusap dahinya. Dengan putus asa melihatku, sudahlah, ya sudah, lihat saja aku dengan pasrah. Panggil aku dengan nama lengkap saja. Liu Ruyan pergi. Sistem masih ada. Dia bergetar. Kak, kamu sengaja ya? Aku berpura-pura bodoh. Sistem tidak tahan. Aku rasa aku tidak seharusnya disebut sistem penakluk, tapi harus ganti nama. Jadi sistem pelindung penakluk. Aku mendengus. Katakan saja apakah nilai penaklukan bertambah. Terdeteksi, rasa suka Liu Ruyan meningkat. Sistem mengumpat. Aku menaklukkan kalian berdua. Jadi kalian berdua digabungkan. Masih kalah dari sistemku yang normal. Aku tertawa lagi. Liu Ruyan sibuk belakangan ini. Setiap malam pulang sangat larut. Bahkan beberapa malam tidak pulang. Lagi pula, Yuan Wenli. Latar belakang Liu Ruyan sangat dramatis. Dia adalah anak haram keluarga Liu, kan? Diakui oleh Liu Mu. Suatu malam, Liu Fu tertarik padanya. Tapi Liu Mu sudah menikah. Pasangannya adalah bawahan Liu Fu. Jadi dia menolak Liu Fu. Akhirnya, Liu Fu berusaha mendapatkan Liu Mu. Dengan cara yang tidak terhitung. Membunuh bawahan itu. Juga merebut ibu Liu dengan paksa. Setelah ibu Liu melahirkan Liu Ruyan, tak lama kemudian ia depresi dan meninggal. Sebelum mengenal ibu Liu, ayah Liu sudah menikah dengan keluarga lain. Memiliki anak laki-laki 2 tahun lebih tua dari Liu Ruyan. Setelah ibu Liu meninggal, dia takut ini jadi aibnya. Tidak membawa Liu Ruyan kembali ke rumah. Hanya mencari beberapa pengasuh untuknya. Namun istri pertama ayah Liu akhirnya menemukan keberadaan Liu Ruyan. Agar Liu Ruyan tidak mengancam kepentingan anaknya, dia sengaja merancang kecelakaan. Hingga Liu Ruyan kehilangan kedua kakinya. Dalam lingkungan tumbuh yang terdistorsi ini, Liu Ruyan tumbuh jadi orang sakit. Dan selalu siap membalas dendam pada ayah dan ibu tirinya. Malam itu hujan deras di luar. Saya bersiap-siap untuk tidur nyenyak. Tiba-tiba sistem mengingatkan saya. Host Liu Ruyan kembali setengah jam lalu. Dan saya mendeteksi suhu tubuhnya naik. Sepertinya dia demam. Saya segera bangkit dan keluar. Dengan hati-hati sampai di depan pintu Liu Ruyan. Menempelkan telinga di pintu mendengarkan. Ternyata di dalam cukup tenang. Jadi aku diam-diam membuka pintu. Ruangan gelap gulita. Sistem masih terus bicara tentang tuan rumah. Kau pergi ke ruang tamu ambilkan Liu Ruyan segelas air.
Kulihat dia sangat tidak nyaman. Aku tersenyum tipis. Dengan tenang mengangkat selimut, meluncur masuk ke dalam. Dari belakang memeluk Liu Ruyan. Aku terkejut. Liu Ruyan panas seluruh tubuhnya, seperti api yang menyala. Lalu aku merasa, dia memang kenakan piyama. Aku tak bisa merasakan panasnya. Sistem, apa yang kau bicarakan? Kau harus jelas padaku. Setelah aku memeluknya, Liu Ruyan terdiam sejenak, lalu mendorongku. Susah payah menyalakan lampu. Lampu menyala terang. Kami bertatapan. Liu Ruyan menatapku. Dia memang kurus. Kini sudut matanya merah. Rasanya seperti melihat durian. Diku disebut sakit yang indah. Liu Ruyan mulai berbicara. Suaranya serak, kekuat. Kenapa di sini? Mendengar suaranya, tulangku lemas. Tapi aku tidak menjawab. Karena belum ada alasan yang tepat. Hanya bisa bersandar sedikit. Menunjukkan ekspresi bingung dan kasihan. Ternyata Liu Ruyan langsung berimajinasi. Dia marah. Ini juga permintaan sistem. Tentu saja aku mengangguk dengan tenang. Sistem sastra ini canggih. Argumen yang terlalu sederhana. Jangan semua kesalahan ditimpakan padaku. Ini adalah sistem yang serius. Liu Ruyan masih ingin berkata sesuatu. Saya duduk dan meraba dahinya. Sepertinya dia tidak menyangka saya melakukan ini. Liu Ruyan menatap saya bingung. Sementara saya menyelinap ke sudut. Saya bilang, kamu terlihat tidak baik. Saya akan buatkanmu obat penurun panas. Setelah itu, saya langsung keluar dari ruangan. Sistem melaporkan secara real time. Mendeteksi Liu Ruyan, tingkat ketertarikan menurun. Sambil membuat obat, aku bergumam kasihan. Seumur hidup ini, mungkin tak banyak yang membuatkan obatnya. Aku kembali ke kamar. Menemukan Liu Ruyan menatap langit-langit kosong. Melihatku datang. Dia langsung menatapku tanpa berkedip. Duduk dengan sangat tegak. Terlihat sangat patuh. Aku memberikan cangkir padanya, suruh cepat minum. Liu Ruyan minum obat. Aku hanya bersandar sambil melihatnya. Juga mengeluh pada sistem. Kenapa ada orang yang bahkan saat sakit tetap terlihat baik? Tongzi bilang, kalau tidak, aku langsung cium dia. Lalu bilang itu suruhanmu. Sistem terdiam. Jangan anggap aku sebagai pelampiasan. Setelah Liu Ruyan minum obat, aku tempelkan plester penurun panas. Setelah itu aku siap pergi dengan cangkir. Tiba-tiba terdengar suara petir di luar. Aku melihat Liu Ruyan tampak ketakutan. Dia takut petir. Sementara aku sudah berdiri siap pergi. Sistem mengingatkan host. Ini adalah kesempatan baik untuk meningkatkan rasa suka. Jangan pergi. Aku menggeleng, bersikap baik tidak ada gunanya. Rasa suka sudah mencapai 2/3. Sekarang aku butuh respon darinya. Jadi aku berpura-pura tidak melihat Liu Ruyan. Wajahnya pucat. Aku tetap tersenyum dan bilang aku mau pergi. Istirahatlah yang baik. 321, aku menghitung mundur dalam hati. Ternyata saat aku menghitung sampai 1, Liu Ruyan akhirnya siap secara mental. Dia menarik lengan bajuku. Suaranya jarang terdengar lemah. Aku takut petir. Bisakah kamu menemani aku? Aku berhenti sejenak, memberikan senyuman tulus. Saat sistem mengira aku akan langsung masuk selimut. Aku mengambil kursi dari meja dan menaruhnya di samping tempat tidur. Aku duduk dan menggenggam tangan Liu Ruyan. Dengan lembut berkata, tidurlah. Aku akan selalu di sampingmu. Dia menggigit bibirnya, terima kasih. Sistem tidak puas. Wah, tingkat ketertarikan Liu Ruyan bertambah 20. Di luar masih ada kilat dan guntur, namun Liu Ruyan erat menggenggam tanganku. Tak lama kemudian, dia tertidur dengan tenang. Sistem tidak sabar. Tuan, Liu Ruyan sudah meminta bantuanmu. Kali ini kamu bisa menahan diri darinya. Aku mengusap dagu. Kamu tidak paham ini. Strategi butuh maju mundur. Aku tidak bisa terlalu memaksa. Harus memberi waktu untuk beradaptasi. Sistem salah. Kamu ternyata baik. Tapi Liu Ruyan tidur terlihat manis. Seandainya tidak ada batasan, ingin sekali melakukan apapun padanya. Aku terlalu fokus, tidak mendengar kata sistem. Bingung bertanya, kamu bilang apa? Kamu bilang apa sih? Sistem diam. Aku bilang, memang dia yang aku kenal. Host yang aneh. Kali ini aku tidak bersuara, tapi malah tertawa gelap. Cao Sukun mengajakku jalan-jalan. Tentu saja aku pergi. Dia memandangku dari atas ke bawah. Dengan rasa ingin tahu, bagaimana perkembanganmu dengan Liu Ruyan? Sudah berhasil menariknya. Aku mengusap hidungku. Agak ragu. Harusnya segera. Tapi belum sepenuhnya berhasil.
Yang aku maksud belum sepenuhnya berhasil. Hanya Liu Nheyen belum sepenuhnya suka padaku. Tapi Chow HCKN salah paham. Dia mendekat ke telingaku dengan misterius. Jika kamu butuh, aku bisa kasih kamu ramuan kuat. Jadi kamu bisa sepenuhnya menguasainya. Begitu liar. Aku merah padam. Ini tidak baik, kan? Chow HCKN melihatku dengan tatapan kecewa. Dia semakin bersemangat. Suasana itu seolah ingin segera mengeluarkan sesuatu. Aku cepat-cepat ganti topik. Chow Ge, apa Liu Ruyan waktu kecil hidupnya sulit? Chow Sukun berpikir sejenak. Dengan serius dia mengangguk. Nasib Liu Ruyan memang rumit. Dulu di sekolah, ada yang membuli dia karena statusnya sebagai anak haram. Dia berubah topik. Tapi jangan sekali-kali merasa kasihan padanya. Dari yang aku tahu, beberapa yang membuli dia. Sekarang ada yang bangkrut atau jatuh sakit. Intinya, cara Liu Ruyan cukup kejam. Saya setuju. Chow Sukun melirik saya. Dia menepuk kepalanya. Dengan kesal dia bilang ada yang hampir saya lupakan. Hai Qiang, jujurlah padaku. Kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Saya menunduk. Tentu saja tidak. Chow Sukun ragu sejenak. Lalu memberitahu saya tentang seorang siswa pindahan dari SMP. Sepertinya dekat dengan Liu Ruyan dan tinggal di sebelah rumahnya. Tapi, siswa itu sepertinya menerima uang dari ibu tirinya, sengaja mendekatinya. Kecelakaan Liu Ruyan juga ada hubungannya dengan siswa ini. Wajahku tampak suram dan tidak jelas. Lalu siswa itu kemana? Sesuai dengan sifat Liu Ruyan, dia pasti menderita, kan? Chow Sukun menggelengkan kepala. Siswa itu seolah menghilang begitu saja. Aku kira dia pergi ke luar negeri. Tapi yang penting, aku rasa dia adalah cinta pertama Liu Ruyan. Dan kamu mirip dia. Sistem tampak bingung mendengar ini. Sepertinya tidak ada adegan ini di teks asli. Tapi di setting awal, Liu Ruyan tidak cacat. Mungkin ada perubahan di garis waktu. Aku hanya menunjukkan ekspresi terkejut. Aku bilang, kenapa kamu datang mencariku untuk misi? Ternyata karena aku bersih. Chow Sukun menepuk bahuku, bilang sudah cukup, mari kita lanjutkan minum. Sore itu aku kembali ke villa dengan banyak barang, dan menemukan, Liu Ruyan sudah pulang lebih awal hari ini. Dia membelakangi aku, duduk di samping jendela, melihat ponsel. Aku mendekat, ingin menutup mata Liu Ruyan diam-diam, memberi kejutan, tapi sebelum aku menyentuhnya, Liu Ruyan berbalik dan menarik pergelangan tanganku. Tatapannya dingin, aku terkejut. Liu Ruyan menunjuk tumpukan barang dan bertanya, barang-barang ini siapa yang beli? Aku beli dengan gajiku. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Mendengar jawabanku, Liu Ruyan jelas terlihat kecewa. Dia menyerahkan ponsel dan bilang lihat sendiri. Aku menerima ponsel itu. Di situ ada foto aku dan Chow Sukun minum. Aku balik tanya dia Liu Ruyan, apa kamu menyuruh orang mengikutiku? Dia tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu kapan. Kamu dekat dengan Chow Sukun, rasanya kalian jarang bertemu. Aku diam saja. Liu Ruyan menunjukkan beberapa gambar lagi. Di situ ada catatan transaksi belanja hari ini. Jelas terlihat, biaya menggunakan kartu hitam Chow Sukun. Dia dengan mata merah bertanya padaku, Kekang, apakah ada yang ingin kau jelaskan? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya jika aku bicara lagi, Liu Ruyan akan menangis. Dia melihat aku diam. Terus bertanya padaku, bukankah biasanya kau pandai bicara? Sekarang bahkan berpura-pura pun tidak. Jadi, apakah kau sebenarnya tidak punya sistem strategi itu? Kau hanya menerima uang dari Chow Sukun dan sengaja mendekatiku, kan? Atau tetap jadi bisu lihat langit dan dinding, tidak lihat Liu Ruyan dan tidak bicara? Sistem ini sampai khawatir untukku. Aku buktikan dia tidak menipumu. Aku adalah sistem itu. Aku ada di sini. Siapa yang bisa berbicara untukku? Aku sangat kesal. Dia teriak, host, katakan sesuatu. Aku sudah bicara. Aku memang tidak punya sistem. Maaf Liu Ruyan, aku sengaja mendekatimu. Sistem ini tidak bisa berkata-kata. Sistem diam saja. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Benar. Liu Ruyan memandangku dengan tatapan menyedihkan. Dia marah tapi tersenyum. Baiklah. Kesang, kamu memang luar biasa. Sekarang bahkan tidak mau berpisah. Aku menggigit bibir, ingin menarik lengan bajunya, tapi dia dengan keras melepaskanku. Jangan sentuh aku. Liu Ruyan pergi, tapi dia terus menoleh. Kadang-kadang mengucapkan kata-kata tajam. Sementara hatiku tenang, hanya merasa dia marah tapi lucu.
Sistem hilang. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Aku rasa Liu Ruyan ingin kamu menenangkannya. Aku berkedip. Dia bilang jangan sentuh dia. Sistem gelisah melihat Liu Ruyan. Dulu saat bilang jangan sentuh. Tidak pernah kamu patuh seperti ini. Tapi aku rasa kamu memang membawa banyak barang ini. Ini kan bikin dia curiga. Melihat Liu Ruyan pergi, aku tersenyum sangat cerah. Sistem bodoh, aku sengaja. Sistem terkejut. Kenapa aku bisa analisis? Nilai strategi Liu Ruyan sudah 90. Beberapa hari ini, apapun yang kulakukan, nilai strategi tidak akan naik lagi. Jadi untuk menyelesaikan nilai terakhir, harus bikin dia sedih lalu bahagia. Supaya indeks emosi bisa maksimal, nilai strategi bisa melonjak. Aku duduk di sofa dan menyalakan TV. Menonton dengan penuh minat. Tinggal sistem yang bingung di tempat. Wah, Tuan, kamu terkena tembak. Kenapa tiba-tiba jadi normal? Di dalam kepala, ternyata bukan hal aneh lagi. Selama sebulan berikutnya, Liu Ruyan tidak menghubungiku, juga tidak kembali ke villa. Sistem setiap hari cemas melihat nilai. Takut suatu hari langsung jadi nol. Itu berarti semua sia-sia. Sementara aku makan dan minum. Tidak memikirkan hal ini. Suatu hari aku sedang makan dessert. Tiba-tiba sekelompok bodyguard hitam masuk. Wanita di depan mengarahkan pistol padaku. Tuan Mantiao Sili, ayo ikut kami. Saya melirik dia. Tunggu saya selesai makan kue ini. Wanita itu belum bicara. Dua bodyguard di belakang tidak sabar. Mereka maju untuk mengikat saya. Salah satu bodyguard sangat garang. Dia berkata kasar, bocah tidak tahu diri. Berani menawar dengan presiden kami. Saya memutar pisau buah di samping. Saat dia menyentuh bahu saya langsung menusukkan pisau buah itu ke lengannya. Bodyguard itu berteriak kesakitan. Melihat tindakan saya, pengawal lain di belakangnya langsung terdiam. Wanita itu bertepuk tangan. Selamat untuk Tuan Xie. Berbeda dari yang aku bayangkan. Mari kita kenalan. Aku Liu Guanyi, Presiden Grup Liu. Liu Guanyi, pewaris sah keluarga Linan. Kakak Liu Ruyan. Berdasarkan penyelidikanku, Liu Ruyan belakangan ini melakukan gerakan diam-diam terhadap keluarga Liu. Bahkan, sudah merusak belasan kerjasama grup Liu. Setelah makan kue terakhir, aku dengan anggun mengelap sudut mulutku, berdiri dan bilang ayo pergi. Sistem mencegahmu pergi begitu saja. Apa kamu takut tidak bisa melawan para bodyguard ini? Tenang, aku akan membantumu. Aku melambaikan tangan, tidak perlu khawatir. Kakek, aku hanya pindah tempat bersenang-senang. Liu Guan membawaku ke ruang bawah tanah yang gelap. Dia bertanya padaku, Tuan He, apakah kamu pikir jika aku menyebarkan berita penculikanmu, adik perempuanku yang liar itu akan datang menyelamatkanmu? Aku tenang. Silakan coba saja. Liu Guan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap saya. Tatapannya jelas agresif. Bocah, kamu memang menarik. Tidak heran adik saya yang gila itu menyukaimu. Bahasa klasik. Saya langsung menggulung mata, belum sampai musim semi. Jangan sembarangan jatuh cinta. Malas bicara banyak dengan Liu Guan. Saya langsung memerintahkan sistem untuk menggunakan hipnosis padanya. Lalu saya tendang bokongnya. Dia segera meluncur keluar dari ruang bawah tanah. Sistem bertanya, tidak tinggal. Saya lihat Liu Guanyi ini aneh. Tingkatnya sama denganmu. Bukankah katanya sejenis menarik? Kenapa kamu terlihat benci padanya? Saya dengan percaya diri ini aneh yang segar. Dia aneh yang menjijikan. Apa bisa sama? Sistem tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari kemudian pintu basement dibuka lagi. Liu Guanyi membawaku keluar, menuju ke halaman atas. Baru saya sadar ini villa terbengkalai. Saat itu beberapa mobil datang dari jauh. Dari mobil turun seseorang yang sangat saya kenal. Liu Ruyan. Liu Guanyi mengarahkan pisau ke leherku. Dia berbisik di telingaku. Tak kusangka, adikku yang selalu licik ini, ternyata benar-benar datang untukmu. Liu Ruyan melihatku disandera. Dengan dingin dia berkata, aku sudah datang sesuai janji. Lepaskan dia. Liu Guanyi menyeringai dan melepaskannya. Suruh bawahannya letakkan semua senjata. Lalu berjalan ke arahku. Liu Ruyan memberi isyarat. Semua bawahannya meletakkan senjata. Liu Guanyi kembali menekan pisau ke tenggorokanku. CTMTVDMUN nenegram. CHMCHCLUNHYN. TICT nenegram MYLCHIN. THTSK nenegram cuan TMG. Kanenegram MYC nenegram BEDIA. Liu NHYN VALNCN. VANHNCHMCHM VOT.
Hai Chen Enegram Tiej Nenegram, NKCT Nenegram Itei, Liu Chuan Bedau Chu Nenegram, Tei Tete Yali, Hitei Value NHYN, SPLT Kuanyau, NH Nenegram Sucei HBVKP Casau, seketika mengambil senjata lagi, menyerang ke arah Liu Chuanyi, dan orang-orang di sisi Liu Chuanyi langsung terlibat dalam pertempuran. Liu Ruyan menarik pergelangan tanganku. Tunggu aku di mobil, ini tidak aman. Aku menarik Liu Ruyan, menghindari tatapannya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang prak melintas di depan kami. Hatiku bergetar. Secara instinktif aku melindungi Liu Ruyan. Dia mengeluarkan suara tertegun. Aku sudah atur sistem untuk memblokir rasa sakit. Segera aku tanya dia, apa aku tertembak? Sistem bilang kena. Tapi kenapa kamu kejam pada dirimu sendiri? Aku tersenyum, kamu tidak mengerti. Kematian adalah cara terbaik untuk diingat, dan lebih tinggi dari kematian adalah mati untuknya. Saat itu terdengar suara mendung. Kamu pikir kalian bisa lari? Aku dengan wajar menyentuh dadaku. Ternyata, aku merasakan darah. Liu NHYN Mutiar Nenegram Itei, Anhye Izen, Nyai LPT CRTS Nenegram TTHTL Nenegram, Venenegram Liu Chuan MTQ MSOT, BBN SUBY PHT, THY Anhye SP Nenegram, Tein Han CH Nenegram HTY Nenegram KM SOT TNHH Nenegram NH Nenegram Chu CNH Nyaukan Nenegram Chuan Tier Nenegram, LM Phi NTHG CATI Value NHYN, Tei Nenegram ULN, VANIC CHBN THB Liu NHYN C Tengang, Anhye MTI, Ginenegram Ranerye, BN Tier CTN Nenegram Eni, SOY, TICG Nenegram NNRA MTNC, tapi juga indah. Tidak apa-apa, cinta bisa meredakan sakit. Liu Ruyan memeluk saya ingin naik mobil. Dia bicara tidak jelas. Jangan takut, kamu pasti baik-baik saja. Saya bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kekiang, jangan takut. Saya tiba-tiba meludah darah banyak. Lalu berpura-pura menahan sakit, menaruh jari di dagunya. Nafas saya hampir habis. Kamu bisa cium saya? Saya tidak serakah. Hanya sekali. Sistem berteriak, jangan manfaatkan dia. Tubuhmu hampir tidak kuat. Namun aku belum selesai bicara. Liu Ruyan segera memegang wajahku. Dengan hati-hati menciumnya. Dalam ciuman berdarah ini, aku tiba-tiba merasakan sedikit kelembapan. Liu Ruyan menangis. Aku membuka mata, melihatnya dengan jelas. Selamat. Terdeteksi. Nilai strategi Liu Ruyan sudah 100. Tugas ini telah selesai. Segera akan membawamu keluar dari dunia ini. Aku duduk di lantai mendengarkan omelan sistem. Aku sudah tahu, bagaimana mungkin kamu begitu aneh. Ternyata semua ini adalah taktikmu yang hebat. Tak perlu membela diriku. Aku memang orang yang aneh. Orang biasa tak bisa melakukan ini. Senyum sistem membeku. Apakah kamu terobsesi dengan keanehan? Sudahlah, aku akan mengembalikanmu ke dunia asal. Sistem benar-benar membingungkan. Kenapa aku tidak mendeteksi dunia asalmu? Dan saat ini, aku masih memikirkan kata terakhir Liu Ruyan. Matanya merah, dan tangan kita saling menggenggam erat. Kamu sudah pergi dariku sekali, apa kamu harus pergi lagi? Ternyata dia mengenaliku. Sebenarnya suaraku bukan manusia, tapi sistem yang sudah pensiun. Setahun setelah pensiun, aku merasa bosan. Jadi aku masuk ke dunia kecil. Saat aku baru datang, Liu Ruyan baru pulang dari sekolah. Kita saling tatap. Saya menyapa dan bilang nama saya He Qiang. Tetangga baru di sini. Liu Ruyan adalah manusia cantik pertama yang saya lihat di dunia ini. Saya selalu tertarik pada manusia dan ingin mempelajari dia. Jadi saya mendekati Liu Ruyan dan menguji emosinya berulang kali. Ingin memahami apa itu emosi manusia dan mengapa begitu menarik. Kemudian ibu tirinya menemui saya. Ingin saya memberi sedikit beban. Tentu saja saya menolak. Sehari sebelum ulang tahun Liu Ruyan, aku sengaja berdebat dengannya, ingin tahu bagaimana rasanya marah, agar bisa mendapatkan data baru. Hasilnya aku salah perhitungan. Karena pensiunanku kurang, aku langsung terlempar dari dunia ini. Saat aku kembali setelah mengumpulkan uang, aku menemukan Liu Ruyan khawatir padaku, dan keluar mencariku tengah malam. Akibatnya terjadi kecelakaan, dan kecelakaan ini diatur oleh ibu tirinya. Setelah itu Liu Ruyan kehilangan kedua kakinya, dan tidak bisa menemukan aku. Karakternya jadi dingin dan depresi. Aku memang khawatir tapi tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa terus menabung untuk pensiun. 10 tahun berlalu.
Aku akhirnya punya cukup uang. Lalu aku menyamar jadi manusia dan memilih sistem strategi untuk masuk kembali ke dunia ini. Yang sebenarnya, aku ingin menghabisi keluarga Liu dulu, baru menghapus ingatan Liu Ruyan, agar dia tak khawatir dan benar-benar melupakan aku. Tapi aku tetap tak bisa rela. Aku sistem yang dingin. Sepertinya sudah memiliki emosi manusia. Aku berkata tegas pada sistem, anak ingin kembali ke dunia asal. Setelah sistem mendengar ceritaku, dia ragu. Aku sangat mengerti kamu. Tapi kali ini aku mungkin tak bisa mengendalikan. Mungkin dalam 10 hari ke depan. Mungkin 10 tahun lagi. Atau bahkan 100 tahun. Dia tanya apakah kamu yakin. Aku mengangguk. Aku tak ingin menyesal lagi. Baiklah. Sistem dingin itu perlahan menjauh dariku. Kembali ke host. Semoga kita bertemu lagi. Saya ulangi, anak muda, bertemu lagi terasa samar. Mata terbuka lagi. Saya di ranjang rumah sakit. Ada suara samar di samping. Saya lihat wanita berpakaian putih sedang mengupas apel. Dari sudut ini, terlihat tubuhnya semakin menawan. Jadi, Liu Ruyan jadi lebih dewasa. Sepertinya tak ada perubahan lain. Saya, He Qiang, akhirnya menang sekali. Liu Ruyan sangat serius dalam mengukir. Dia sambil menunduk terus menggerutu tentang He Qiang. Saya mengupas sebuah apel. Kamu mau makan atau enggak? Sangat manis, tidak menunggu aku menjawab. Dia mulai ngomong sendiri lagi. Ya, kalau kamu nggak mau makan, ya sudah, aku makan sendiri. Aku tersenyum. Sambil bercanda, aku menyapa si cantik. Siapa bilang saya tidak makan? Saya tidak hanya mau makan. Kamu harus langsung memberi aku makan. Tiba-tiba mendengar suaraku. Liu Ruyan langsung tertegun. Apel yang baru dikupas jatuh ke tanah. Aku bangkit dari tempat tidur, menggenggam Liu Ruyan. Aku kembali. Kaget tidak, dia buru-buru mendekat, tapi terlalu terburu-buru. Hampir jatuh dari kursi roda. Aku cepat menangkapnya, menekan Liu Ruyan di kursi roda. Dia menatapku tanpa berkedip, ekspresinya bingung. Kesang, kamu sudah bangun. Saya memegang pipi lembut Liu Ruyan, tersenyum lebar. Ya, saya tidak ingin kamu berpikir. Saya tanya kapan kamu tahu tentang saya. Liu Ruyan memeluk saya sejak lama, sejak kamu berbuat aneh padaku. Saya tahu He Qiang milikku sudah kembali. Saya mencium dahinya. Saya bertanya balik, He Qiangmu yang bikin kamu kehilangan kaki. Apa kamu tidak membenciku? Liu Ruyan jujur, pernah membenci, tapi tidak bisa melepaskan cintanya padamu. Dia agak tegang menggenggam tanganku. Kesang, kau tidak akan pergi lagi kan? Seperti sebelumnya, menghilang tanpa kabar. Aku memegang wajah Liu Ruyan, menatapnya, berjanji tidak akan. Aku mencintaimu. Setetes air mata jatuh di telapak tanganku. Aku lihat Liu Ruyan menangis lagi. Dia memelukku erat, seolah ingin menyatu denganku. Liu Ruyan terisak, kecil aneh. Jangan pergi lagi. Aku bisa gila. Dia menjawab, aku juga mencintaimu. Sangat mencintai. Sinar matahari masuk ke dalam. Aku merasakan di dadaku. Selalu ada kehangatan yang melimpah. Pertama kali melihat Liu Ruyan, tubuhku bereaksi seperti ini. Saat itu baru jadi manusia. Aku tak bisa mengerti perasaan ini. Sekarang aku tahu ini disebut jatuh cinta. Selesai. Teman-teman, mohon like dan follow. Akun ini akan terus update novel dan komik.